Pokoknya di rumah itu setannya tuh mama, malaikatnya tuh papa. Pernah ada di satu titik overheat ya, meledak dalam artian selama ini gue tahan. Yang tadinya kalau gue keluarin takutnya gue menyinggung dia kan. Iya betul. Lu kenapa lu milih gue? Nah ini ada seseorang yang ingin ngobrol juga pada masa saya SMA nih. Aduh sayang, tadi mungkin kayak kurang pemanasan atau gimana. Terus jadi agak, Kenapa sih? nggak tahu kalau di agak gini, kan mungkin tadi itu kali apa kurang pemanasan jadi mungkin agak ini sakit, cuma jadi agak pegel-pegelnya jadi kerasa kan. Kamu kan udah aku kasih tahu sebelum olahraga olesin hotin cream dulu. Oh, ya udah deh sayang, mau dong aku hotin krimnya. Aku ambilin ya. Ya. Nih hotin creamnya. Iya aku kelupaan banget pakai ini nih, saking semangatnya mau olahraga. Nah nih kamu pakai dulu nih. Ya. Jangan lupa ya, keluarin krimnya itu kurang lebih 5 cm. Terus kamu bisa oles ke bagian yang pegel. Isinya banyak ya, nggak habis-habis. Saya nitip dulu ya. Nggak. Gimana ya, masih pegel nggak? Masya Allah, alhamdulillah sayang nih. Pegel aku langsung hilang. Alhamdulillah. Emang hotin krim ini emang cocok banget ya untuk ngatasin pegel sayang ya. Terus ini panasnya pas sayang. Hotnya in sampai ke dalam dan tahan lama. Masya Allah ya Bi, tapi kamu tahu nggak hal yang paling aku suka dari hotin cream? Hotin cream ini nggak lengket di kulit dan nggak berbekas. Nggak ninggalin bekas putih di kulit, sehingga tidak mengotori baju dan spray saat kita tidur. Betul banget, hotin krim ini kan diproduksi dengan teknologi tinggi. Jadi punya basis krim yang enak dan nyaman di kulit. Nah udah gitu, harganya cuma 25 ribuan loh. Ya makanya keren banget kan hotin cream? Udah gitu, insya Allah kita nggak bakal khawatir nih, karena udah ada sertifikat halal dari MUI dan juga ada logo top brandnya. Nah itu bener tuh. Nah aku juga mau kasih tahu kalau di saat new normal seperti ini kan banyak aktivitas, pasti akan sering pegel. Jadi dienakin aja pakai hotin cream. Ya udah sekarang udah nggak pegel lagi kan? Iya. Kayaknya bentar lagi Kak Usi sama Kak Dika datang deh. Oke, ganti celana dulu deh. Oke. Oke sayang. Ngomongin soal anak, siapa yang lebih keras? Siapa yang lebih tegas lah? Tegas dia sih. Kalau tegas ya Dia aku. penuh dengan aturan, sementara saya adalah orang yang melonggarkan aturan. Pokoknya di rumah itu setannya tuh mama, malaikatnya tuh papa. Sangatlah kebalik ya. Good cup ya. Kalau kita kebalik. Untuk hal tertentu kan anak-anak tuh didisiplinin banget Ya. sama dia lah. Sampai hal-hal yang sepele itu kayak Jam tidur. Contoh harus tanya mama, jam harus tidur, tanya oke. mama. Jam tidur jam 9. Mau makan mie instan aja tuh. Kan aku ngasih batasan nggak boleh ini sebulan sekali apa nanya mama. Mau berenang, nanya pokoknya semua di rumah tuh bukan nanya papa. Oke. Jadi kalau misalnya adik kita lagi pergi berdua, pasti yang telepon, "Ma kakak boleh ini nggak? Mama kakak boleh ini nggak?" gitu. Kalau gue udah bilang boleh, tapi tanya kata mama mama dulu, dulu nggak gitu, usah, gitu. sama aja. Tanya mama sama tanya papa sama aja. Tapi tetap nggak berani. Tetap berani? nanya aku. Saking dia Berarti mendisiplinkan. berhasil bikin disiplin Iya. rules yang ada. Iya. Dulu tuh sampai makan snack aja itu. Mecin, yang ada gitu kan, itu kan enak banget. Dulu tuh pasti nanya mama, karena kan aku gini, "Pu, kalau kadang tenggorokan yang ke rumah sakit siapa?"
Mama. Kalau anak batuk, panas, yang begadang siapa? Mama gitu kan. Jadi kamu mah udah, kamu tau beres aja gitu. Ya begitu. Kemarin kayak anak, kemarin baru panas gitu aja kan aku kan panik kan. Karena anakku tuh pernah step panas, terus aku menyepelekan. Minum, dulu tuh waktu anak masih kecil ya, minum obat panas udah. Tiba-tiba dia pernah step, jadi itu aku trauma. Jadi kalau anak panas tuh aku udah deg-deg, terus aku kebayang-bayang yang dulu lagi. Bisa step lagi Bener. kan? Iya. Nah waktu itu kalau misalnya ada anak panas ya sama Andika tuh sering ributnya, bawa ke rumah sakit ya gitu, dia yang udah ntar aja. Tiba-tiba anak step. Jadi sekarang anak panas dikit, besok kan aku pas ke rumah sakit. Kalau dia kan entar itu mah demam cuma 3 hari juga, kalau demam kayak flu gitu. Enggak, pokoknya aku harus ke rumah sakit ketemu dokter kasih obat, kasih ini, aku baru lega. Kemarin gitu ya, baru kejadian ya. Aku ke rumah sakit ya ke dokter, ntar juga ini, enggak, aku tetap ke rumah sakit. Karena ada Gitu. lewat step. Iya, aku Riwayat yang takut step, gitu. ya. Soalnya kalau kayak gitu-gitu kan kita menyesal belum jali kan Iya, ya. betul. Kalau sampai apa-apa kan, aduh nyeselnya. Pengen tahu juga sebenarnya kan, tadi kan maksudnya kalau Dika kan lebih santai. Iya. Kalau ibunya penuh Dengan aturan aturan. gitu kan. Itu ke anak itu gimana tuh? Maksudnya anak-anak jadi kayak Bingung atau enggak? Bingung atau enggak itu? Sebenarnya kelonggaran yang gua kasih tuh masih kelonggaran yang sifatnya hal-hal Ringan wajar sih, sih. wajar. Oh, Tapi oke. kalau hal-hal yang prinsip kita selalu satu suara. Satu suara. Selalu satu suara. Karena gue pernah dalam kejadian kayak dulu nyokap sama bokap nih. Kalau bokap tuh udah CS banget, kalau apa-apa sama bokap aja deh gitu kan. Terus nyokap sampai bilang, kamu tuh nggak pernah marahin anak, marahin sekali-sekali gitu. Mama sampai gitu kan. Terus ya udah nih papa marahin, nih papa cubit ya, tapi baju jadi kerjasama gitu. Aduh, tapi dicubit bajunya gitu kan. Jadi kalau apa-apa makanya ke bokap gitu kan. Nah cuman ya apa ya, kalau ketika ada satu apa-apa memang jadinya nanya harus ke nyokap. Ma boleh nggak ma boleh nggak ma, itu baru kalau misalnya dibilang iya baru oke gitu kan. Nah tapi anak-anak nggak ini ya, cuman hal-hal yang biasa-biasa aja. Sebelum deliver ke anak kita kompakan dulu. Iya. Nah, itu penting itu ya. pasti. Tinggal cara delivernya yang beda-beda. Misalnya Usi kan anak kita yang ABG cewek-cewek. Gua selalu misalnya ada masalah sama mereka nih, dia cerita, "Oh si Ara, apa si Amel gini." Tapi jangan bilang kita apa panik ya. nih jadi orang tua. Wah, gimana ya harus hadapinnya ya? Oke, lu dulu deh maju. Lu kan ibunya cewek sama cewek nih. Lu sentuh dulu hatinya. Nanti secara logiknya biar gue yang nyampein gitu. Jadi dia betul, kasih perasaan dulu, panggil anaknya udah nangis-nangis. Duduk sini, ngobrol sama gue. Secara logikanya gue jelasin nih alasan ibu lu marah tuh karena gini. Kita nggak mau gini. Itu so far sih berhasil. Iya, berhasil. So far sih berhasil. Nah itu penting ya, berarti kayak kalau ada ngomong itu di belakang, jangan di depan anak ya, nanti kayak anak perbedaan tuh kan bikin anak Iya. bingung Iya, kan gitu. benar. Sama kayak ada kayak dua prinsip yang beda. Kita tuh kayak suami istri tuh kita harus ngobrolnya di belakang. Benar, Jangan benar. di depan anak, akhirnya anak itu kayak ini tadi, akhirnya itu ke bapak, tapi ke mamanya gimana? Itu kan sebenarnya harusnya baiknya kan Jadi punya dua muka. iya, harusnya kan baiknya kayak ada apa-apa kita obrolin dulu. Iya. Di depan anak itu kita udah satu suara. Kayak aku punya pengalaman kayak dulu ya, namanya semua orang kan ada pengalamannya yang diambil baiknya gitu ya. Kayak orang tua aku kan divorce. Itu karena terlalu beda prinsip dan anaknya terlalu tahu. Gitu. Ya, Jadi ya. kayak aku kalau mau ini aku ke papa, kalau mau ini aku ke Ada mama. dua regulasi Ada jadinya. Ada dua peraturan di rumah, dua prinsip yang berbeda, dua cara didik yang berbeda. Jadi anaknya Itu bahaya. itu nggak bisa, dan itu jadi pelajaran yang aku ambil ketika nikah gitu ya. oke. Nah, aku bilang pokoknya kita satu prinsip, kita berantem kecilnya di belakang, Iya. debatnya di belakang, Debatnya di keluar di belakang. anak Iya. udah Satu suara gitu. Dan Jadi, ini tambahan lagi nih, kalau kita misalnya ada anak curhat ke aku, terus aku tetap ngomong ke dia, cuma pura-puranya dia nggak tahu. Iya. Oh, Jadi jangan oke. sampai ntar tiba-tiba, kamu ini ya kata mama, itu jangan. Oh. Karena anak jadi hilang rasa percaya ngomong ke kita. Oke. Even itu hal-hal ringan ya, Oke. gitu. Jadi nanti misalnya kalau pas kita lagi ada di meja, dengan sendirinya kita pancing, akhirnya dia ngomong juga yang udah rahasia itu ada papanya. Jadi papanya tuh tahu seakan-akan dari dia, padahal tuh aku sebelumnya udah gini gitu. Itu tuh menumbuhkan rasa percaya anak ke kita. Oke. Gitu. Kalau kita tuh begitu. Ternyata kudu ada strateginya. Ada strategi. Mungkin orang tua kita dulu juga gitu ya. Iya. Nah, ini yang mau nikah coba dipelajari gitu ya pengalaman kita. Nah, begitu kan dulu kan Kak Anika berarti kan ini gimana sih menikah dan langsung menjadi ayah. Iya. Iya, waktu itu. benar.
Itu gimana cara pendekatan? Pendekatan ya? Gue pernah ada di satu titik overheat ya, meledak dalam artian selama ini gue tahan. Selama ini gue selalu mengajak diri gue sendiri untuk yuk bisa. Ini emang konsekuensi yang gue ambil. Gue pikir akan semudah itu aja gue jalanin. Ternyata memang ada transisi yang lompat kan. Jadi gue nggak sempet jadi pasangan baru suami istri yang masih dulu, berdua tapi doang. langsung Bapak. dari perjaka langsung jadi Bapak. langsung double gitu loh, langsung double. Nah gue pikir dulu apa sih bedanya? Mungkin nggak terlalu beda kali gitu. Toh gue udah sayang juga sama anak-anak, sama kayak gue mencoba menyayangi bahwa Mereka ini semua darah anak gue gitu. Gue kenal kan dari mereka umur setahun. Jadi ketika nikah mereka udah umur 6 tahun, 7 tahun lah gitu. Jadi gue Udah pikir kenal udah waktu udah cukup banyak ngasih gue kesempatan untuk mupuk cintanya gitu. Ternyata seiring berjalan dengan tambahnya anak apa segala macam, gue mulai overthinking, gue mulai insecure sama diri sendiri. Sebenarnya gue udah jadi pribadi yang tepat belum ya? Gue sebenarnya udah jadi suami yang tepat belum ya? Jadi bapak yang tepat belum ya? Jadi pertanyaan itu berbondong-bondong dari otak gue nyerang hati gue gitu. Tahun lalu tuh, jadi gue November, inget banget. insecure sendiri. Oh ya? Iya tahun lalu baru. Oh tahun lalu? Iya, Desember ini baru dekat ulang tahun kamu. Iya. Oke. Terus ya maksudnya itu pressure-nya bukan hanya dari internal hidup gue, tapi mungkin tekanan dari pekerjaan, dari lingkungan sosial apa segala macem tuh kayak menekan gue mempertanyakan apa yang selama ini gue jalanin tuh udah benar belum ya? Kok gue masih merasa orang-orang tuh ngelihatnya gue salah, gue masih sering dianggap istri gue salah, gue masih sering dianggap orang tua gue salah. Pekerjaan gue kayaknya nggak ada habisnya juga buat menekan gue, seakan-akan yang gue lakuin tuh belum ada artinya. Wah meledak akhirnya gue, meledak sampai akhirnya gue ngobrol sama diri gue sendiri dan nggak tahu kenapa gue kayak orang apa sih, ngomong sendiri tuh apa, ngeracau. Oh ngeracau, oke. Dia cuman ada di sebelah gue, Iya, aku dengerin. jadi pendengar aja. Gue ngeracau, ngomong nggak jelas. Gue ngomong nggak jelas. Salah satu poin yang gue omongin adalah itu. Jujur sebenarnya gue berat karena ada satu fase yang gue lompatin gitu. Jadi proses adaptasi gue memacu diri gue untuk berjalan lebih cepat daripada sewajarnya. Akhirnya hari ini gue ngerasa gue perlu keluarin keresahan itu gitu. Yang tadinya kalau gue keluarin takutnya gue menyinggung dia kan. Iya betul. Lu kenapa lu milih gue? Kalau lu kayak gitu kan, gue takut ada perdebatan itu gitu. Tapi akhirnya ya untungnya dia bisa menerima dengan lapang dada. Karena gue tipenya, gue kan kalau kata orang nggak ada orang introvert ngaku introvert. Tapi sebenarnya gue ini karena kita lagi proses interview, gue bilang sebenarnya gue di belakang kamera very introvert. Jadi kadang gue nyimpen, gue numpuk, gue overthinking apa segala macam. Gue sering hidup dalam ekspektasi kepala gue sendiri dan akhirnya ketika nggak kuat keluar gitu tuh. Baru tahun lalu. Waktu itu, di bulan-bulan ini. Bulan November. Nah waktu itu aku nggak sedihnya gini, sebenarnya mungkin yang kurang dari kamu. Aku tuh ngomongnya hati-hati banget tuh. Mungkin yang kurang dari kamu adalah rasa bersyukur. Aku Itu bilang dia. gitu. Makanya tadi gue bilang sama Siren kan, gue lagi ada di titik dimana fase yang lu yang sebelum rasakan ketika lu memutuskan untuk Iya. Jadi aku bilang, terus dia ngomong, ya tapi untuk bersyukur tuh gampang kalau ngomong, tapi menjalankannya memang ya. aku juga gampang. Kamu kurang bersyukur, tapi ketika aku di posisi kamu mungkin aku juga nggak tahu gitu kan. Terus waktu itu aku ngomong sama kamu, coba deh lebih ngebuka diri sama keberadaan Tuhan. Aku waktu itu begitu, tapi aku ngomongnya hati-hati banget ya, karena kan kita tuh nggak bisa ke suami lagi. Dan tapi aku nggak ngejudge, nggak kayak Wisnu. Enggak dong. Enggak dong. Bercanda, tadi kita harus ngobrol di konten kita kan begitu. Kalau gue lebih parah. Lebih parah. Nah, jadi aku takut ngomongnya hati-hati dan waktu itu aku kasih waktu dia. Ya udah kamu terserah. Kamu mau apa? Jalanin ini, jalanin apa ya yang kamu lagi Gue kira-kira. tiba-tiba lagi pengen semaunya.
pas maunya oke jalan. Gue lagi pengen Bodo amat ngelakuin lah apa yang gue pokoknya. Bodo pengen. amat ya. Monggo silakan gitu. Lepaskan semua aturan-aturan yang kemarin kalau begini nggak enak sama mama, kalau gini nggak enak sama Usi kayak gitu, udah lepaskan semuanya. Dan akhirnya dengan sendirinya dia tanpa aku geret-geret dia back to normal lagi gitu. Cuman waktu itu kalau menurut aku yang missnya adalah kurang rasa bersyukur itu aja. Yang menurut aku ya, tapi aku nggak tahu aslinya kayak apa dan aku nggak mau mengorek. Karena itu kan kan gini, walaupun kita suami istri 24 jam bareng, tidur bareng, apapun bareng, hati pasangan kita tuh pasti ada Yang kita nggak tahu. ada satu space yang itu punya dia. Maksud menurut aku gitu. Jadi di aku pun juga gitu, ada satu space nih yang nggak bisa diisi sama suami, sama anak, sama siapa, hanya gue yang tahu. Gitu. Jadi aku nggak mau ngotak-ngatik itu. Wajar lah, Ya udah, ada gitu. hal tertentu yang pasti kita nggak bisa share kan. Iya. Kan kita semua punya secret di dalam hati kita, kepala kita. Kadang-kadang gue mau share ke pasangan gue, ntar takutnya gue dikira begini lagi. Ini kan kebingungan kita sendiri kan. Gue mau cerita sama orang lain, ntar nih orang nggak bisa Salah dipercaya orang. lagi. Ntar dianggap begini. Akhirnya numpuk aja, lupa. Ntar inget lagi, muter lagi. Gitu aja sih. Tapi itu fase itu udah kita lewatin sih, Iya. alhamdulillah. Ya pasti ada aja sih ya di rumah tangga tuh. Maksudnya kayak aku lihat juga Kak Dika tuh juga Masya Allah sih, maksudnya gini sih, kalau aku kan ya memang ya semua takdir ya. Maksudnya Kak Dika dikasih takdir menjadi suaminya Kak Usi karena Allah tahu Kak Dika bisa jadi bapak yang baik. Benar, alhamdulillah. Iya. Karena nggak mungkin Gua- Allah akan kasih Gue berusaha posisi. membesarkan hati gue juga, gue berpikir begitu. Karena memang happens kan kayak gitu kan gitu. Enggak, kadang gini kalau orangnya dia pasti berpikir gue belum jadi bapak yang baik, tapi kan yang melihat orang-orang di sekitarnya. Gitu kan kadang-kadang kita tidak bisa melihat kelebihan kita. Yang kita lihat kurang aja dari kita, benar nggak? Iya. Ya gue masih kurang ini. Tapi Padahal orang yang udah di sekitar bagus. kita ya Allah, Lo udah ini Bu, banget ya, gitu. Bu, kamu tuh kalau ya Nggak Allah gampang. semua orang tuh gitu. Jadi aku selalu membesarkan dia begitu. Kadang-kadang kita selalu kurang. Kalau saya itu, aduh gua kurang cantik, aduh gua kurang Iya, gitu kan. pasti. Padahal Insecure. ya Allah, alhamdulillah udah dikasih wajah sempurna kan kayak gitu Iya, kan iya. sebenarnya. Insecure manusia lah. Insecure, Wajar. wajar. Oke tuh, semuanya ada titik terendah ya. Itu Ada. berarti salah satu titik. Itu salah satu titik terendah. Secara mental iya. Secara mental iya. Gue dengernya aja bengong. Karena kan Menumpuk gitu ya, Masya Iya. Allah. ya. Maksudnya Gua nggak 9 mau- tahun Bayangkan loh. gue kan dilabeli gitu nih, loh. Iya, itu. dilabeli orang. Oh, suami Suami idaman, bapak sempurna. couple goals, Iya. Pressure sendiri. bapak sambung yang baik, apa semua label itu kan datang dari orang. Akhirnya kan jadi beban gue kan, gitu. Sebenarnya gue nggak ngelakuin ini buat lu, Iya, iya. tapi lu ngasih gue label yang gue ini manusia nih, gitu banyak kurangnya juga, capek juga sih dilabelin gitu. Sekali-sekali gue butuh rilis gitu, Iya, bahwa iya. gue punya kekurangan juga banyak kok, apa Iya, segala iya. macam gitu gue. Dia gitu. pengen jadi orang yang Gua lebih sempurna real di lah. mata orang. Dia pengen gitu. Aku pengen jadi orang yang nggak sempurna di mata orang. Aku tuh banyak kekurangan. Nah, terus aku nyuruh orang-orang, "Woi, suami gua nggak sempurna." Kan nggak bisa. Aku bilang gitu. Bingung bingung menerjemahkannya gue. Iya, aku paham. Kadang-kadang kita tuh kayak apa ya? Ya itu sebenarnya berarti di public figure juga sih sebenarnya. Iya, Ya kan? iya. Maksudnya kayak Tuntutan always butuh perfect. mental yang tinggi. Makanya kalau ya apalagi kan kalau kita nggak pernah ngupload berantem ya kak. Iya, iya, Sekali iya, kan iya. Kalau itu kan udah bahasa Jangan enak banget hidup sampai. gue cuma gini. Jangan liatin Instagram aku. Aku akan bikin orang yang follow aku happy. Benar, ya. benar. Tapi kita juga banyak masalah nggak kita Benar, posting. benar. Kalau aku selalu Aku jawabnya juga kayak gitu. Aku juga gitu bilang. Kehappian seseorang itu tidak bisa dilihat dari sosmednya mereka. Betul. Mohon Iya. maaf. Betul sekali. Iya, Masya Allah. Nah, kalau balik ke masa muda, kan tadi Kak Dika bilang agak lumayan Bandel. ya, explore dunia Iya, lah iya, ya, explore dunia bandel, halusnya. Ya. Nah, ini ada seseorang yang katanya pengen ngomong banget sama Kak Dika di telepon. Kalau semua kayak TV sih. Iya. Gue udah bingung. Katanya deh, masa-masa SMA-nya. Oh, Ya, masa-masa SMA. Masa-masa SMA katanya lagi bandel-bandelnya. Iya. Nah, ini ada suatu seseorang yang ingin ngobrol juga pada masa Siapa? masa SMA nih. Kalian anak trans ya? Gini, nanti ketahuan ini. Waduh. Iya, assalamualaikum. Oh mama. Gak ketahuan. Iya. Ya langsung ketahuan lah. Suaranya ya. Suaranya langsung ketahuan. Kok dapet nomornya?
Ya dari istrinya lah. Iya, maaf. Konspirasi nih. Tadinya mau ke Umi, aku bilang aduh kalau mama tuh nggak bisa ngomong, aku bilang sama Sherly aja. Jadi mamanya Kak Dika, jadi tim aku tuh mau sok pinter. Tadinya tante disuruh rubah suara, anaknya masih Nggak bisa Iya dibilang, ketahuan. kan aku bilang juga, ya, apa namanya, Lis, tahu kalau nama mama sendiri gitu kan? Enggak, mama Kak Dika ini mau berubah suara. Nggak bisa. Iya tante, tadi tante mau ubah suara katanya. Tante, Deketin sih, Seng. Kak Biar Dika aku. kan tadi cerita banyak ya. Maksudnya aku penasaran deh. Kak Dika kan itu mengidolakan tante banget sebagai ibu ya, Masya Allah. Istri harus Masya Allah. karakternya kayak tante. Harus nyari istri karakternya kayak tante. Kan sama anak-anaknya itu kirim. Iya tante. Iya Masya Allah. Itu masa waktu dulunya tuh Dika tuh kayak gimana sih? Emang anak ibu banget apa gimana sih? Kalau anak ibu banget sih enggak ya. Cuman tante terakhir ini aja tahu bahwa Andika itu ngedengerin gitu loh, ngedengerin semua apa yang statement tante bikin gitu untuk dia, untuk nasihat-nasihat ke dia itu ternyata tertanam dengan cantik gitu loh di hati dan di pikirannya dia. Itu tandanya anak baik tante mendengarkan dengan baik ya. Alhamdulillah. Padahal tante dulu Siren ya, pada saat dia masih ngumpul bareng gitu, kayaknya suaranya tante ini nggak pernah didengerin. Kayaknya. Kayaknya. Aduh, kalau ngomong Jawanya, tuh ya opo sih anakku ini, nggak dengerin sama sekali. Mama. Gimana orang tua. Mama. Siapa dulu istrinya? Masya Allah ya. Itu artinya istri soleha Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. yang bisa mendampingi suami, mengarahkan suami, mengingatkan suami itu swarga Duk. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Apa itu artinya? Suargo, surga. Amin. Masya Allah. Tante kalau Kiren dulu tante itu suka baper. Kayaknya suaranya tante itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kembali ya kanan. Keluar telinga kiri. Nah, tante benar-benar ngeh kalau dia itu ngedengerin semua statement-statement yang tante bikin untuk dia, untuk bisa jadi filosofi hidupnya, untuk jadi nasihat buat dirinya. Itu awal-awal dia merintis karir di Jakarta itu pada saat waktu itu ada Dorces Show ya waktu itu ya. Masih ada Ya ya. Ingat ya, ada acara itu. Pertama kalinya saya nangis di reality show. Nah, waktu itu dia di Bukan acting lagi. talkshow itu semua kalimat yang dikeluarkan itu kalimatnya tante semua. Tante sampai meleleh air mata, ya Allah, ternyata ditanam ya, ternyata diingat ya, ternyata dipakai ya, alhamdulillah gitu. Gemes. Nangis mama. Wes, ojo nangis, Ma. Ojo nangis, wes. Nyokap tuh tukang Mama aku mewek. Wes, jangan Mewek, nangis. mau gitu mewek. Tapi namanya ibu ya tante, maksudnya kan ibu tuh kalau udah ngomongin anak lupa. Iya kan, apalagi Gila banget. iya apalagi anak yang mau bawa dia. pengen lagi. Mewek. Gitu nggak sih? Maksudnya gue juga sebagai bapak, karena Sama kalau ya. ngomong anak tuh Iya, mewek apalagi banget. anak laki-laki kalau udah deket banget sama ibunya, itu tuh punya kebanggaan sendiri ya tante ya. Betul. Terus kedua Kiren gini, setiap kali dia itu punya teman dekat, termasuk waktu dekat sama Usi, tante selalu nanya, kenapa sih milih ini perempuan, kenapa sih milih Usi waktu itu. Sama juga setiap dekat sama perempuan, tante selalu tanya, kok kayak mama katanya. Masya Allah. Tadi diceritain. Itu dalam banget ya. Simpel tapi oke. Ya udah. Wajahnya, tapi karena
karakternya, kepribadiannya itu dia bilang kalau mirip sama kepribadiannya mama, karakternya mama, kuatnya independence woman-nya mama gitu. Masya Allah. Nah Kak Dika terakhir mau nyampein apa sama aja, makasih aja. Mohon maaf, jadi krunya di Sungai Family itu mantan Trans TV. Jadi ini sangatlah TV. Ya, aku juga agak kaget sebenarnya. Mau nyampein apa ya? Mau nyampein Karena kadang gini, nyokap gue juga udah tahu sih. Hal-hal yang deep justru gue nggak bisa keluarin. Kan nyokap gue. Tapi bahasa mata, bahasa gestur itu sudah sangat menjelaskan betapa besar dan dalamnya rasa itu. Itu mah. Jadi memang gini, ada anak yang tidak dibiasakan dari kecil untuk say I love you, aku cinta, apa segala macam, aku sayang. Dan akhirnya memang tumbuh dengan kebiasaan itu. Nah, gue mungkin salah satunya. Akhirnya kita cara mengungkapkan rasa rindu, rasa sayang, rasa cinta itu kadang-kadang bukan dengan lewat tatapan mata, pelukan atau sentuhan itu kadang-kadang rasanya lebih. Masya Allah. Tante Masya Allah. Aku aja yang nyampein mama I love you, I love you. Iya. Makanya itu aja. Dari I love you. dia aja udah. Iya, I love you more and more. Wes nanti tak telepon loh. Ya. Dah, Ma. Apa mantap kasih, Makasih Tante ya. Dah. Mama, bulanan udah kan ditransfer? Apa, Ma? Ternyata mama nggak jadi acting. Nggak usah. Suaranya dirubah. Wes, nggak usah. Nah, pertanyaan aku tadi udah. Ma, bulanan udah dikirim? Oke. Ya wes, Ma ya. Makasih Ya, ya. Assalamualaikum. Makasih Tante. Sedekat itu, makanya ya udah sebegitu enak. Alhamdulillah. Malah ngerasa deketnya kalau misalkan tadi Dika bilang bahwa tahannya itu kan misalnya nggak mengungkapkan tapi dari bahasa tubuh aja udah ketahuan. Iya. Kalau Dan gua nyokap dalam gue banget sudah sama sangat nyokap mengerti. Dulu nyokap gue selalu menuntut, kok kamu nggak pernah bilang sayang sih gitu ke mama, kok kamu nggak pernah bilang cinta sih ke mama. Dan reaksi gue selalu, apaan sih? Wah apaan sih? Karena gue nggak tumbuh dengan kebiasaan itu. Tapi ini Dik, maksudnya itu yang gue alami sama nyokap sebenarnya. Jadi gue sama nyokap juga, waduh, tipenya memang bukan mama sayang sama ini, bukan kayak gitu. Nyokap gue malah lebih gitu kan, dan gue juga tumbuh seperti itu. Cuman nggak tahu memang waktu ketika coba sama nyokap tuh memang harus tunjukkan. Gue coba memang karena memang dari dulu nggak biasa kayak gitu, jadi memang agak ini awkward ya, agak ya I love you ma gitu cuman. Iya. Terus mama agak, iya makasih. Gak ada yang ngomong ya. Iya makasih. Iya. Ya makasih, mama juga sayang. Jadi aduh kayak kena. Gue juga dari dulu nggak pernah ya kayak gitu. Gue coba deh gitu. Cuma jadi emang jadi kayak Awkward karena Iya, nggak awkward biasa. Iya. Jangan ngelangin orang lah ya. beda-beda. Delivery-nya kan Bener. beda-beda kan. Penyampaiannya tuh beda-beda, betul. Makanya ke anak tuh sekarang aku tuh berusaha banget apa I love you, sayang, kecium gitu Yes, terbiasa. yeah. Kan aku juga nggak mau ntar kalau udah gede anak aku mau dipeluk bilang I love you dia, gitu nggak mau begitu kan? Iya. Baper. Anak kita tuh udah satu tuh yang udah sering Adam ya. Adam atau apa? Makasih ya Mami, Abi. I love you gitu. Jadi udah terbiasa gitu ya. Ya alhamdulillah lah. Iya, alhamdulillah. Ini maminya yang paling sering nih. Aku kebiasaan itu banget sekarang. Jika kata hewan amfibi, maka lumba-lumba adalah jenis hewan. Mamalia. Dipilih. Itu yang ada bulu-bulunya. Buka aja. Gak kedengeran suaranya. Terus gini. Aku balik.
Bani ya itu ya. Oke. Terus jenggotan. Gimana gini? Bani itu Bani. Oh, boleh. Oke, Ya pakai dulu. Allah. Oke. Ya, Ya, Bani. potong gaji sih. Ya, mohon maaf. Oke, kedua ya. Ya. Padang adalah ibu kota Sumatera Barat. Apakah ibu kota Sumatera Selatan? Palembang. Kalau ibu kota menang deh. Mana? Apa sayang kamu serah? Kamu aja. Apaan nih? Nih. Waduh, apa ini? Biasa dipakein anak di rumah. Udah biasa. Maaf, Udah biasa. Dari kecil mainnya dandan-dandanan. Iya. Di make-upin sama anak kan Iya. biasa dia. Cewek Udah gitu semua. mukanya bisa cantik ya. Gak ada jenggotnya soalnya. Aku bisa pakai itu seru. Aduh. Pertanyaan ketiga ya. Ya. Berapa tahun sekali bulan Februari ada tanggal 29 ya? Aduh. 4. Ya, betul. Enggak emang enggak tahu. Oh tahu. Nah ini dia dipakai. Aku juga. Iya, aku bisa gimana pakai kerudung? Aku jenggot loh saya. Gak muat, Charles. Gak muat. Gak muat itu Ya kesian. Charles, sakit banget ini. Sakit gak sih? Hah? Sakit gak? Ya udahlah. Udah dia yang bikin. Mukanya sapi kupingnya. Ini minta tolong siapa sih? Keempat. Jika ikan mas bernafas dengan insang, maka ikan paus bernafas dengan Aduh. Paru-paru. Ini katanya sebenarnya cepet-cepetan ya. Cepet-cepetan. Agak gemeter gitu ya. Gampang. Gigi lagi. Haram. Ini kenapa cowoknya pada pasrah? Iya. Pasrah. Iya, boleh perempuan. Bisa. Aman. Aman. Untungnya punya anak. Aduh, ya Allah. Astaga. Oke. Kelima ya. Kalau kota Bogor dijuluki kota hujan, Ya. maka kota Yogyakarta dijuluki kota Aduh. Pelajar. Perasaan kita duluan tadi. Bener nggak? Ya, benar. Apa ya? Itu topi aja topi. Pakai topi aja. Iya, kasihan. Oke. Mau main golf, Bu. 6. Perpindahan penduduk dari kota ke desa disebut Dari apa? Dari kota ke desa. Berarti itu namanya transmigrasi. Salah, urbanisasi. Urbanisasi ke kota dong. kota ke desa. Kembali ke urbanisasi. Itu transmigrasi. Transmigrasi. Desa ke kota apa kota ke desa? Kota ke desa. Kota ke desa. Transmigrasi. Kalau desa ke kota Urbanisasi. Oh iya, kebalik Urban ya. kan soalnya kan? Urban. Transmigrasi. Lu kasih ada jawabannya dong biar nggak ini. Dia juga bingung. Aduh, bener nggak ya? Transmigrasi kan? Balik. Dia juga bingung. Kenapa pakai kan tadi? Mana? Aduh, pink semua. Contoh hewan yang bermetamorfosa. Hah? Contoh hewan yang Iya. bermetamorfosa. Kupu-kupu. Ya, betul. Karena Tetap udah rumah pemenangnya. Iya. karena menghormati bintang tamu, jadi kita kasih aksesoris paling banyak. Ini hanyalah satu. Iya. Jadi kita semua tim. Berapa hitung dulu? Hitungnya 1, Dua. Ini kita tiga. 4. Kita 4. Beda satu doang. Jadi yang menang? Yeay. Aku menang. Kayak dapat duit kadang ya. Oke, Kak Dika. Ya, Oh, ya, betul, Mel, Dika, Kak Usi, Makasih ya, Thank you, Dik ya, thank you. makasih, terima kasih. Aman dong, Tidak aman mau dong. direpotin. Tidak masalah. Mudah-mudahan share kita Bermanfaat, baik dari insya Allah. Amin. Kita Bermanfaat ya. bermanfaat bagi orang-orang, apalagi yang udah menjalankan pernikahan. Ya. Pokoknya semangat terus. Ya ada pernikahan yang dari awal ke akhir tuh
kecil aja. Iya, benar. Pasti ada naik turunnya. Jangan jadi patokan orang itu di media sosialnya. Betul. Karena pasti indahnya semua ya. Betul. Semua punya masing-masing. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum.